Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur siang ini dipertemukan. Saya lupa menginformasikan bahwa tiap minggu ketiga kan saya ngisi dulu di Istiqomah, baru kesini. Minggu ke-1 juga begitu. Ini kan minggu ketiga ya. Jadi agak mulur memang saya ngisi acara dulu, bukan jalan-jalan. Terus tadi teh kepotong lagi sama apa sih itu teh? Harley atau apa tuh? Nggak tahu lah, pokoknya nama Huang Hyung teh para ruguh. Ya Kang Dea, kita mulai satu pertanyaan saja. Susah ya cari pertanyaannya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, saya ingin bertanya tentang fenomena wabah cacar air. Di daerah tempat saya tinggal sedang terkena wabah cacar air. Kenapa? Sok ari Ustadz mah da segala ditanya sok nana. Soalnya ini di bawahnya ini ada permohonan. Kang punten tos sabaraha kali pertanyaan ieu teh teu acan kabahas. Sok aya Abdi prayogi pisan cenah kitu. Karunya nah, jangan ayeuna nya gitu. Anda mah menertawakan, saya aja yang mau jawab tidak menertawakan. Karunya tuh teruskan. Saya ulangi. Di daerah tempat saya tinggal sedang terkena wabah cacar air. Dan saya merasa aneh sebab ada yang menganjurkan untuk meminta air Pak Ustadz daerah setempat. Nah, lalu Ustadz itu pun berdoa dan ditiupkan pada air tersebut. Dan Ustadznya pun memberikan resep, sebagian dimandikan dan sebagian lagi diminum. Dan ada pula yang hamil tua yang pasca melahirkan dan divonis harus sesar, dengan sebab air itu bisa melahirkan normal tanpa sesar. Bagaimana dalam pandangan syariat Islam? Apakah dibenarkan? Terima kasih. Ya, ngomong-ngomong cacar air. Ya, rekan-rekan sekalian, ya. Manusia itu pada saat dia menghadapi kesulitan biasanya sangat mudah diarahkan. Ada orang yang logikanya sangat hebat, kecerdasannya nggak usah diragukan, tapi begitu dia diterpa berbagai penyakit, itu kadang-kadang akhirnya mau nyoba. Saya menemukan orang yang saya tidak ragu dengan kapasitas intelektual dia, ya, nggak ragu lah gitu. Tapi karena diuji oleh Allah dengan penyakit, ya, udah di rumah sakit, dirawat segala macam, gitu. Tapi ujung-ujungnya kok dia percaya akhirnya dengan pengobatan yang etano dijampe-jampe ya gitu. Terus diusapkan ke seluruh badan airnya itu. Padahal setahu saya dia itu orang yang sangat logis. Jadi hati-hati ketika kita diuji itu, seringkali memang setan tahu persis kelemahan manusia itu, suka akhirnya terjerumus dalam kondisi yang tanda petik dia merasa betul-betul terpuruk. Ada orang yang imannya sangat kuat gitu loh. Tapi tiba-tiba karena udah lama sekali ya berdoa minta jodoh belum diberi jodoh ya gitu. Quran mah sebulan sekali khotam gitu loh. Tiba-tiba ada yang bilang, "Kamu tahu nggak? Kamu susah dapat jodoh itu karena harus dibersihkan eta teh aya jin resep ke kamu. Jadi setiap laki-laki mendekati kamu itu si jin tadi menumbuhkan sesuatu yang seolah-olah kamu tuh punya kekurangan aja. Tahu nggak? Si teteh tadi yang rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis, rajin qiraah Quran ya gitu. Majelis taklim selalu dia hadiri. Bahkan dia member di sejumlah majelis taklim. Bukan hanya member pasif tapi juga member aktif ya gitu. Karena tekanan dari orang tua, Neng, iraha atuh mamah teh punya mantu, Neng, iraha atuh mamah teh punya cucu. Itu kan tekanan lingkungan. Apa yang terjadi? Akhirnya
dia nyoba. Ah iya ah, jangan-jangan. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Manusia itu, setan tuh tahu persis. Manusia itu kalau berada dalam kondisi terpuruk, dia akhirnya logikanya nggak jalan gitu loh. Dan saat itulah setan masuk. Nah, mungkin bagi kita orang yang boleh jadilah pendidikannya bagus ya, cacar air mah bukan penyakit aneh atau ka dokter we. Ya, tapi bagi orang yang mungkin dananya terbatas, udah gitu cacar air itu kan cacar air mah mengerikan tuh bentuknya teh. Ya. Sagelis-gelis cacar air jelek gitu. Kemudian itu gelis. Nah, terus cacar sagantang-gantangna ini sagantang-gantangna bapak-bapaknya ya hari cacar airnya mah degeuleuh atuh kemudian bapak teu kasep ya, jadi tambah butuh cacar air teh. Nah itu yang bikin membuat ada rasa takut dan akhirnya dia terjerumus. Jadi kalau saya memandangnya dari sisi lain bahwa manusia itu hati-hati pada saat kondisi yang terpuruk itu logika ilmiah dan logika akidahnya suka mandul. Apa Bu? Logika ilmiah dan logika akidahnya suka mandul. Nggak berfungsi. Itu sebabnya Anda jangan melihat cacar airnya, ya. Tetapi mungkin bagi kalangan tertentu cacar air itu menakutkan, mengerikan, dan merasa tidak bisa diobati. Ya bagi Anda yang berpendidikan tinggi ya cacar air mah cacar gerakannya kan gitu. Ya, tapi bagi orang tertentu ya yang mungkin kapasitas ilmiahnya tidak memadai, lihat cacar air yang mengerikan tuh kan luar biasa. Nah, saat itulah setan membisikkan sesuatu. Makanya akhirnya lari ke hal-hal yang berbau mistik. Jadi ya hukumnya mah sudah jelas satu ya. Kalau cacar air mah nggak usah ke dukun ya, ke dokter ya. Ke puskesmas we atuh. Puskesmas. Oh, puskesmas. Adik saya bilang tadi apa? Saya tuh paling senang menggunakan kata-kata yang jarang digunakan oleh orang lain. Oh, ke puskesmas. Kan gitu ya. Kalau tidak kuat ke puskesmas. Nah, kita kan percikan iman kalau itu coba tanya informasinya kan ada. Kita kerjasama dengan sejumlah dokter yang Anda datang ke situ free, nanti kita yang bayarin. Asal jelas-jelas tidak mampu kan gitu. Kalau mampu kami minta hati-hati loh, itu teh ngadoakeun diri sendiri untuk tidak mampu. Gitu. Makanya loh Pak Bu, saya ya gini, am-am, nah, lagi S3 nih, am-am, mengajukan beasiswa, terus persyaratan nanti ada tulisan nggak mampu. Bohong sih orang. Gede sih beasiswanya 50 juta, bohong. Kamu nggak, karena di situ ada persyaratan tidak mampu. Saya khawatir, saya berdoa kepada Allah untuk saya tidak mampu. Ya saya, enggak saya bilang. Kecuali kalau ada orang yang memang dia biaya sendiri, merasa tidak mampu, ya mengajukan beasiswa, ya oke, nggak apa-apa. Memang dia tidak mampu. Maaf, saya sementara ini bayar segitu mampu. Lalu saya hanya karena ingin duit 50 juta mengajukan beasiswa dan saya memadai IPK, nggak usah khawatir. Nah, bisi gitu mengkhawatirkan IPK saya. Nggak usah. Bisi cek Anda teh. Ya enggak, standar IPK saya untuk masuk gitu. Tapi saya tidak lakukan itu. Karena begitu saya baca ada poin tidak mampu. Saya mampu, lalu saya menyatakan tidak mampu. Anda tahu nggak? Seolah saya menantang kepada Allah, Tuhan, saya tidak mampu. Makanya kalau kita merasa mampu nggak usah minta bantuan ke orang. Nanti Allah mengabulkan ketidakmampuan kita. Makanya kalau yang paling hebat itu kan aku tidak mampu, tapi aku yakin Allah ngasih kemampuan pada aku. Itu Allah membukakan pintu rezeki, kekuatan bahwa aku orang mampu. Itu loh. Itu tuh banyak yang tidak disadari oleh orang. Makanya ada orang yang sebenarnya dia tuh mampu, tapi mengajukan tidak mampu. Ya. Anda teh mampu,
beli gas 3 kilo teh, apa? Tabung. Tabung 3 kilo teh Anda mampu, ya. Kata Pak RT teh, ibu bapak yang tidak mampu membeli tabung, ya, pemerintah menyediakan. Tapi ini bagi yang tidak mampu, gratis. Ibu teh sebenarnya mampu ngajukeun ke Pak RT teh, supaya dapat kompor gas dan gratis dan tabung 3. Anda nggak nyadar kalau Anda itu sedang berdoa kepada Allah, ya Allah aku tidak mampu. Jangan gitu sayang. Anda nggak nyadar ya? Nauzubillah. Kecuali kalau ya Pak RT-nya mengatakan begini, pemerintah menyediakan tabung yang 3 kilo dan kompor gas. Bagi yang di rumahnya belum punya, pemerintah menyediakan. Nah, Anda belum punya. Tapi tidak ada keterangan tidak, belum punya. Pokoknya nu masih kompor gentos. Oke, itu mah Anda berhak. Tapi kalau ada kata-kata itu disediakan untuk yang tidak mampu. Dengar, kalau Anda mampu jangan lakukan itu. Anda sedang menistakan diri di hadapan Allah dan Anda sedang berdoa kepada Allah, Tuhan, aku tidak mampu, makanya aku menggunakan fasilitas itu. Banyak yang baru nyadar ya. Beda ngahulang nate. Beda ngahulang nate. Beda. Beda. Ya. Tapi ayeuna tong diuihkeun deui, tong lah bikin masalah deh, rudet deh. Kan gitu. Istighfar. Nah, hanya maksud saya begitu, ya. Iya, waktu S3 itu saya ini beasiswa ini, tapi ada saya baca gitu. Oke. Enggak. Jadi gampang ini men. Ente cek orang teh ente. Ya. Kenapa? Saya nggak mau mohon kepada Allah ketidakmampuan. Saya mohon sama Allah, ya Allah, kau sudah memberikan kemampuan pada saya, tambah kemampuan itu. Biar itu saya berikan kepada yang memang benar-benar. Ada teman-teman saya yang memang ya tidak mampu gitu loh. Ya udah, itu dia, hak dia. Saya mampu, saya ngambil, itu hak orang lain gitu. Makanya itu yang membuat Allah membukakan jalan-jalan rezeki kemampuan. Jangan-jangan kita tidak mampu itu kita memang doanya tidak mampu. Ya. Gitu. Apa yang Raskin. Bukan Kang Dea, apa sih namanya tuh? Misalnya ada pembagian ini apa sembako untuk yang tidak mampu, gitu kan? Anda teh sekalian lewat antri we cenah gitu. Antrian kan kosongnya. Antrian teh kosong, kagok lah antri. Sayang, Anda nyadar nggak sih? Kalau Anda sedang berdoa kepada Allah, Tuhan, ya Allah, aku nggak mampu nih, gitu. Jangan. Makanya itulah orang beriman tuh katanya punya izzah. Izzah itu artinya harga diri. Bukan gengsi, bukan. Tolong bedakan ya. Si Pak Amo jelema nawe gengsian, denger ya. Anda mah ada cara berpikir teh suuzon pisan ya teh. Maksudnya punya izzah tuh gini, insya Allah saya mampu, insya Allah saya masih bisa. Kalau di otak Anda, di pikiran Anda, di hati Anda, saya masih bisa, saya mampu. Tahu nggak? Kalau Allah akan membukakan jalan sesuai pikiran dan hati kita bahwa Anda mampu, gitu. Nah, bangsa kita ini sekarang kurang kesadaran dari sisi itu. Ya. Itu sebenarnya. Nah, hanya jadi masalah cacar karena itu. Tapi alhamdulillah itu mengilhami saya berbicara tentang hal ini, dan saya lihat ketika saya tadi bicara banyak di antara Anda yang terhenyak. Terhenyak. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau bangsa kita ini menjadi bangsa yang aku mampu, aku bisa, aku tidak perlu menggantungkan ke orang. Tahu nggak? Itu tuh Allah membukakan jalan rezeki, jalan kebaikan, gitu. Untuk supaya seperti itu. Gitu. Jelas? Ya. Demikian persoalan cacar yang bisa saya bahas.
Pandangan syariatnya Pak, penegasannya. Yang mana nak Kang Da? Ya, jadi dengan cara begitu boleh tidak? Katakan kepada dia tidak boleh. Jadi katakan kepadanya tidak boleh. Gitu. Taswe kapus kesmas. Puskesmas. Nah, gitu. Apa tadi ada yang bilang apa? Apa teh? Ya, sembuh mah ya. Kayak begini, kayak begini. Eh, apa? Orang yang datang kepada kemusyrikan itu kan haram. Tapi sangat mungkin dia sembuh. Tapi bukan berarti kalau sembuh teh benar. Ya. Misalnya ada orang yang kalau makan daging babi itu boroknya sembuh. Bukan berarti karena borok itu sembuh maka daging babi jadi halal. Saudara-saudara, sekarang daging babi halal karena ternyata menyembuhkan. Jadi Anda menggunakan sesuatu itu halal boleh karena sembuh. Nah itu yang bahaya. Orang datang ke dukun, orang menggunakan dengan cara-cara yang tidak sesuai syariat Islam tapi sembuh, bukan berarti cara itu menjadi benar. Gitu. Ya. Jadi bukan berarti cara itu menjadi benar. Toslah kapus kesmas bener, dah lah. Pokoknya mah mending ngotot-ngotot teuing atuh ka dukun teh. Nah, tos ya kapus kesmas. Puskesmas kayak disuntik ku dokter di pasihan antibiotik. Iya, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak yang budiman, saya mau bertanya, gimana kiat-kiat menjadi istri yang solehah yang senantiasa lebih setia mencintai suami dan putra-putrinya, serta tidak terbujuk rayu laki-laki yang bukan muhrim? Nanya curhat ya teh. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan menjaga kehormatan saya sebagai istri dan menjaga kehormatan suami? Demikian Pak Am, terima kasih atas perhatian dan jawabannya. Oke, itu teh pertanyaannya singkat tapi sejujurnya jawabannya teh rada panjang ya. Waktunya nggak akan cukup. Tapi intinya begini, hidup itu kan selalu akan diwarnai dengan ujian dan cobaan. Gini deh, saya lagi pegang buku, ada buku yang saya tulis terbaru ketika dosa tak dirasa. Nah, yang ditanyakan teh aya di buku ya. Bukan promosi sayang Gusti ya Allah, tah ini. Solusi. Tadi itu ya ada mana bla 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 bla. Pokoknya mah ayalah di buku ieu menjaga. Jadi ada ya dosa-dosa yang tak terasa. Ini ketika dosa tak dirasa. Sebenarnya Anda mengagumi wanita lain selain istri Anda, mengagumi laki-laki selain suami Anda, kagum dalam kapasitas yang sifatnya manusiawi sih sebenarnya nggak masalah. Seperti misalnya ya Kang Dea mengagumi ya istri orang lain, mengagumi dalam arti gini, duh si ibu etanya menigeli soleh gitu. Itu sebatas menilai, menilai. Ini bagus, ini jelek, ini hebat, ini biasa. Itu manusiawi. Makanya menurut saya, mengagumi sebatas mengagumi itu manusiawi. Ya. Iya, mengagumi sebatas mengagumi itu manusiawi. Ya. Gitu. Nah, jadi dengan demikian, ada wilayah yang manusiawi, ada wilayah yang misalnya ya Anda mengagumi laki-laki yang bukan suami Anda, tapi kekaguman Anda kepada orang itu membuat Anda menjadi tidak maksimal jadi istri gitu.
lihat suami hayang nyekek, muntah yang nyekek hayang nampiling, ya. Males gitu melakukan sesuatu yang seharusnya itu kewajiban Anda. Nah, itu kekaguman Anda terhadap orang lain yang membawa dosa. Tapi Anda sekedar mengagumi orang lain, tapi tetap Anda memposisikan diri sebagai istri, bahkan membuat Anda lebih bersemangat ya sebagai istri, menurut saya itu kekaguman yang manusiawi. Gitu. Makanya ini tehnya kayak sederhana tapi jawabannya teh panjang gitu. Namun yang paling mendasar, coba baca dulu buku Ketika Dosa Tak Dirasa. Tong seserian denger. Nah, setelah Anda baca buku Ketika Dosa Tak Dirasa, nah, baru nanti Anda akan mendapatkan sebuah insight, sebuah wawasan, oh iya ya, ada bagian yang manusiawi, ada bagian yang sebenarnya itu harus sudah berada di koridor, oh ini tidak syar'i gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya bagi saya mengagumi itu hal yang manusiawi. Sering saya mengagumi ya, mengagumi motor, mengagumi mobil, gitu. Dan mengagumi makhluk-makhluk lainnya. Bahkan saya mengagumi ucing. Dosakah saya kalau mengagumi ucing? Tidak. Dosakah saya mengagumi seorang nah, saya mengagumi wanita yang sedang bawa ucing. Terus apanya yang salah? Halo sebatas mengagumi. Si teteh teh menigelisnya nyenyak ucing Gusti ya Allah. Ucing nama butut sih. Si teteh menigel. Hanya sebatas itu. Ya sudah. Bu, ibu nggak usah marah kalau ibu kan ada ya ibu nu sok marah gitu ya. Misalnya gini. Kata suami teh, mah itu nyebut misalnya seorang artis ya, si suami ibu teh cerita, mama tinggal itu misalnya siapa bu atau siapa Kang Dea contohnya, misalnya mah papa mah resepnya ningali wajah Dian Sastro teh meni dengar ya eksotik gitu. Kan setiap orang punya selera. Papa mah resepnya ningali Dian Sastro teh meni eksotik. Kalau Anda sebagai istri yang punya wawasan luas, ya wajar. Suami ngomong gitu teh enggak langsung mun Dian Sastro teh paruman. Cetrek. Langsung channel pindahkeun. Ari mamah naon? Tuh, mamah naon-naon tah si eta. Kira-kira Anda normal nggak sih? Nggak normal lah, cecek saya. Bapak, kalau misalnya istri Bapak ya, lamun ningali aming teh nih sok kagum-kagum. Ayah, gitu. Begitu, ayah tong dialihkeun nih ayah aming. Ibu tanya keur gegeroh ge nya eureun heula ningali. Ih, meni lucu aming. Terus bapak teh ngambek, bapak teh orang yang tidak percaya diri. Ya itu mah kan sebatas istri bapak resep ke aming. Terus apa masalahnya? Keun mah gitu. Da aming iya. Nah, jadi artinya itu ya maksud saya ada wilayah yang logis dan tidak gitu ya. Ya. Begitu. Tapi memang ini butuh pembahasan ya. Karena ada orang yang katanya mengagumi di luar suaminya, mengagumi di luar istrinya, itu teh zina sana gitu. Cek saya mah keterlaluan. Emang dia sebagai manusia tidak pernah gitu punya penilaian. Ya sebagai manusia pasti ada punya judgement, punya penilaian. Nonton nih, ya. Ini resep. Ini seneng, ya. Bukan seneng berita, pembaca berita. Ya, gitu. Nah, terus sebagai manusia itu pasti ada penilaian. Pasti. Nah, ada orang yang katanya kalau ngasih penilaian positif, teh zina. Cek saya mah keterlaluan tuh penilaian teh. Maksudnya bahwa itu teh zina. Enggak juga. Sebatas manusiawi, ya. Siapa yang kemarin nyanyi ke sini teh? Mahir apa?
Maher Zain. Mau nanya ke ibu apa? Siapa? Saya nanyanya ke yang usia 80. Siapa, Bu? Hadiah Kasep deh, Bu. Maher Zain, ya. Kalau Anda nih, Anda yang sudah bersuami mengagumi Maher, terus menurut Anda gimana? Ih, aku mah resep dah Maher Zain teh. Sampai beli Anda teh tiketnya untuk nonton, sampai pinjam ke babaturan. Dah 600.000 mayar kan gitu. Terus apa? Dosakah Anda? Ya? Ya. Menurut saya manusiawi. Dia punya kelebihan yang Anda suka, gitu. Nah, yang dosa kalau udah nonton Maher Zain teh ngalamun weh. Gini. Oh my god, so sweet. I love you. I love you. I love you. Mau tidur teh melotot. Oh Mahir. Insya Allah. Suaminya teh datang. Insya Allah gitu. Tiap disebut insya Allah kelepek pingsan. Tiap nah eta baru dosa. Ya. Enggak, ada wilayah yang menurut saya mana wilayah manusiawi, ada yang sudah masuk wilayah syariat gitu. Dengar saya tidak menjawab pertanyaan itu karena itu pertanyaan yang sebenarnya perlu dibahas luas. Tapi saya memberikan sebuah logika sederhana, mengagumi belum tentu sesuatu yang salah, gitu. Dan saya pikir tidak objektif kalau terlalu berlebihan kalau kita mengagumi sesuatu kemudian disebut berzina hati, berzina mata. Ya sekedar mengagumi, gitu. Ya sudah, gitu. Ya. Ya aku mah da resep sama dosen itu teh kunaon kasep pinter bener urang teh belajar teh semangat. Dosakah seorang mahasiswa ngomong gitu? Manusiawi apa? Mirip seperti urang mah senengnya ka tukang nasi goreng itu teh dah. Alus ya masakan teh. Ih jago pisan gitu. Dosakah? Tidak. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada mahasiswi mengatakan, aku mah suka sama dosen itu, tahu nggak? Coba pinter, coba kasep, terus orang nate gimana ya, gitulah, tuh kampungan gitu. Tak aku mah seneng. Kalau ada mahasiswi menilai dosennya seperti itu, terus dia bersemangat kuliah, apa dosanya? Gitu. Itu mah wilayah manusiawi, gitu. Terus saya lebih bersemangat ya mengajar mahasiswi dibanding warakauri. Saya lebih semangat mengajar mahasiswi daripada warakauri. Dosakah saya? Tidak, karena mahasiswi itu makhluk yang harus saya bina, mereka menghadapi tantangan masa depan. Dibanding warakauri yang insya Allah beberapa saat lagi akan meninggalkan dunia ini. Beda. Makanya saya ya kalau ada acara mahasiswi dan warakauri ya saya prioritas mahasiswi. Anda jangan suuzon, mahasiswi itu tantangan kedepannya masih jauh. Mereka harus punya suami, mereka akan punya anak, mereka menghadapi pekerjaan. Jadi saya harus memberikan pesan-pesan rohaniah terhadap mereka. Gitu. Kalau warakauri kan tos gaduh cucu, ya suami udah meninggal, gitu. Naon deui sok. Tinggal menikmati sejumlah penyakit yang ada pada dirinya. Astaga. Kan materinya ya gampang, sabar, husnul khotimah, sabar, husnul khotimah. Gitu kan? Tapi kalau ke mahasiswi mah saya harus mengajarkan bagaimana berwawasan ke depan, bagaimana menjadi ibu yang hebat, bagaimana menjadi istri yang hebat, bagaimana itu bahasanya banyak sekali. Kawara kauri meta. Sabar, ikhlas, husnul khotimah. Sabar, ikhlas, husnul khotimah. Bu,
Ada yang salah nggak dengan pembicaraan saya? Tidak ada, biasa weh, nggak usah gimana, bener deh, nyantai. Nggak, kalau dengan saya mah nyantai aja lah, nyantai gitu. Gitu. Ya, itu Kang Dea. Jadi dengar, saya tidak jawab pertanyaan itu karena saya tahu jawabannya panjang. Udahlah, saya alihkan ke persoalan mahasiswi dan wara kaur. Demikian. Udah Kang Dea, break dulu. Iya, alhamdulillah, walaupun cuma